Dunia saat ini telah memasuki era globalisasi yang merambas ke segala bidang kehidupan. Negara-negara di dunia saat ini telah banyak melakukan pertemuan, baik itu secara bilateral maupun multilateral, untuk membahas mengenai segala aspek yang menjadi penunjang terhadap keberlangsungan pembangunan terhadap dunia internasional pada umumnya dan masing-masing negara pada khususnya. Pertemuan yang dilakukan oleh setiap negara merupakan langkah awal di dalam merangkai sebuah tahapan untuk kemudian menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap negara agar tidak tereksploitasi oleh kepentingan yang datang dari pihak lain. Melalui instrumen hukum internasional itulah, negara mempunyai dasar dan arah untuk menentukan batas-batas yurisdiksi dengan negara lain. Setiap negara mempunyai arah dan tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sangat diperlukan agar setiap negara mampu mengaktualisasikan instrumen hukum internasional yang telah disepakati menjadi sebuah peraturan perundang-undangan nasional melalui tahap ratifikasi. Salah satu masalah yang menjadi latar belakang dibentuknya instrumen hukum internasional adalah masalah laut. Laut menjadi sebuah masalah yang sangat dinamis. Pada zaman kuno, status hukum dari lautan tidak pernah menjadi dipersoalkan oleh siapapun. Setiap orang bebas memanfaatkan laut demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa itu, laut lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran dan perikanan. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan masa-masa penjajahan, belahan bumi ini yang tentu juga merambah ramainya pelayaran lintas benua dan samudra, status hukum atas lautan pun mulai dipersoalkan. Banyak negara yang berlomba-lomba melakukan pengklaiman atas kedaulatan laut. Ada satu negara kecil yang merasa dirinya terjepit dan terkurung, sehingga ini menjadi sangat dinamis dan menimbulkan konflik antara berbagai negara dalam hal masalah lautan. Atas dasar masalah itulah banyak kemudian negara-negara yang melakukan inisiasi untuk menyelesaikan masalah laut dan teritorial melalui jalur pertemuan internasional yang difasilitasi oleh Lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sudah banyak negara yang kemudian terlibat dalam pertemuan itu dan menghasilkan beberapa instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum PBB tahun 1982 atau yang biasa disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Laut lepas didefinisikan secara negatif dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, begitu pula dalam Konvensi Hukum PBB tahun 1982. Hanya saja, definisi negatif dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 lebih limitatif dibandingkan dengan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Hal ini disebabkan karena bertambahnya peranata hukum laut yang secara signifikan mengurangi laut lepas, yaitu zona ekonomi eksklusif. Pada pasal 1, Konvensi Laut Lepas, salah satu konvensi dari Konvensi Hukum Laut Jenewa 1998 secara tegas menyatakan, "The term high seas mean all part of the sea that are not included in the territorial sea or in internal water of a state." Istilah laut lepas berarti semua bagian yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara. Di sini tampak bahwa laut lepas merupakan bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial maupun perairan pedalaman suatu negara. Oleh karena itu, merupakan satu kesatuan, maka dengan mudah dapat dikatakan bahwa bagian laut yang bukan laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara adalah merupakan laut lepas. Sedangkan pasal 86 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, walaupun tidak secara tegas mendefinisikan laut lepas, namun secara tersimpul dapat dikatakan merupakan pendefinisian laut lepas dan juga sebagai definisi negatif tentang laut. Selengkapnya, pasal 86 menyatakan sebagai berikut. The provision of this part apply to all part of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the integral water of a state, or in the aperigetic water and of state freedom, enjoyed by all states in the exclusive economic zone in accordance with Article. Bab ini berlaku atas semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan dari suatu negara. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 58. Laut lepas bukanlah bagian wilayah negara atau karena itu tidak ada satu negara pun boleh mengklaim kedaulatan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan di laut lepas atau di bagian-bagian tertentu. Kedaulatan negara merupakan konsep yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional. Dari waktu ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan perlindungan warganya serta makin maraknya globalisasi dan kerjasama internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia.
Pemahaman tradisional tentang konsep hukum kedaulatan negara dewasa ini juga dianggap sebagai kendala penanganan krisis kemanusiaan secara efektif dan perlindungan kepentingan dan hak-hak mendasar warga negara. Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Pengertian hak berdaulat menurut pasal 56 ayat 1 huruf A United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya. Pelayaran di laut lepas sebagai salah satu kebebasan laut lepas ternyata mendapat pengaturan yang relatif banyak dalam Konvensi 1982 ini, sebanyak 22 pasal. Namun, sebagian dari pasal-pasal itu secara khusus mengatur tentang beberapa jenis kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di laut lepas. Pasal 90 menegaskan bahwa setiap negara, baik negara berpantai maupun tidak berpantai, berhak untuk melayarkan kapal yang mengibarkan benderanya di laut lepas. Pasal ini bersifat deklaratif, karena hanya menyatakan saja apa yang sebenarnya memang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional maupun diakui dalam konvensi laut internasional, seperti konvensi laut PBB, seperti konvensi laut Lepas 1958 maupun sudah berkali-kali disebut dalam Konvensi Laut PBB 1982. Pasal 91 ayat 1 membebani kewajiban kepada setiap negara untuk menetapkan persyaratan bagi kapal-kapal yang didaftarkan di negara yang bersangkutan untuk memperoleh kebangsaannya. Sebuah kapal akan memilih kebangsaannya dan hak mengibarkan bendera kebangsaannya. Patut diketahui bahwa dalam hukum perkapalan atau hukum pelayaran, pemilik kapal memiliki kebebasan memilih negara dalam mendaftarkan kapalnya dalam rangka memperoleh kebangsaan bagi kepalanya. Jadi, negara tempat pendaftarannya tidak perlu sama dengan negara kebangsaan atau kewarganegaraan kepemilikannya. Selanjutnya, saya akan membahas berbagai kejahatan di laut lepas. Berbagai kejahatan dapat terjadi di laut lepas, mulai dari kejahatan yang klasik dan konvensional sampai dengan kejahatan yang mutakhir dengan menggunakan teknologi modern. Nah, di sini saya akan menguraikan satu persatu kejahatan di laut lepas yang diatur di dalam Konvensi Laut PBB tahun 1982. Yang pertama, tubrukan kapal dan insiden pelayaran lainnya. Tentang kejahatan ini diatur dalam pasal 97, tetapi lebih ditekankan pada yurisdiksi kriminal atas kejahatan tersebut. Pasal 97 ayat 1 sama sekali tidak menegaskan pengertian dari tubrukan kapal, tetapi hanya menegaskan negara mana yang memiliki yurisdiksi kriminal atas kejahatan tersebut. Ditegaskan bahwa dalam hal terjadi suatu peristiwa tubrukan kapal ataupun insiden pelayaran lainnya dalam bentuk apapun yang menyangkut sebuah kapal di laut lepas berkenaan dengan tanggung jawab kriminal ataupun masalah disiplin nahkoda. Dan yang kedua, setiap negara mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dan yang dilakukan oleh kapal yang diizinkan untuk mengakibatkan benderanya, dan di samping itu juga untuk mencegah pemakaian yang tidak sah atas benderanya untuk keperluan itu. Setiap budak belian yang melarikan diri ke kapal melarikan diri ke atas kapal manapun untuk berbendera kapal manapun atau dengan sendirinya memperoleh kemerdekaannya. Dan yang ketiga, pembajakan kapal. Pembajakan di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun kapal-kapal domestik di wilayah perairan internasional akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional. Penindakan kejahatan pembajakan laut lepas tersebut didasarkan pada berlakunya hukum internasional yang berkaitan dengan pembajakan laut lepas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang keempat, pembajakan oleh sebuah kapal perang atau pesawat udara pemerintah suatu negara yang awaknya memberontak.
Kejahatan tersebut diatur dalam pasal 102 berkenaan dengan pembajakan kapal di laut lepas yang pelakunya adalah pihak publik, yakni dilakukan oleh kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awaknya melakukan pemberontakan dan telah mengambil alih penguasaan atau kapal atau pesawat udara yang bersangkutan. Tindakan tersebut digolongkan sebagai sama dengan tindakan suatu kapal atau pesawat udara pembajak. Yang kelima, perdagangan gelap narkotika dan bahan-bahan psikotropika. Perdagangan gelap narkotika dan bahan-bahan psikotropika pun bisa dilakukan di laut termasuk di laut lepas. Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Hukum Laut cara khusus mengaturnya di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 menganjurkan negara-negara untuk bekerja sama dalam pemberantasan perdagangan gelap narkotika dan bahan-bahan psikotropika yang dilakukan oleh kapal-kapal di laut lepas yang bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional. Kemudian yang keenam, penyiaran gelap yang dilakukan di atau dari laut lepas. Kejahatan lain yang bisa dilakukan di atau dari laut lepas adalah penyiaran gelap, sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 1-4. Ayat 1 pasal ini sama seperti ayat 1 pasal 108, yaitu menganjurkan kepada setiap negara untuk bekerja sama dalam pemberantasan penyiaran gelap yang dilakukan di atau dari laut lepas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut dengan PBB tentang hukum laut yang diatur dalam UNCLOS 1982, zona laut dapat dibedakan berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara di wilayah laut. Prinsipnya, kedaulatan dan hak berdaulat adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional. Kedaulatan adalah kewenangan penuh atas wilayah, yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Dan yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional suatu negara. Laut teritorial merupakan kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkal di luar laut teritorial. Sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak berdaulat, yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi. Kesimpulan dari pembahasan kali ini bahwa UNCLOS 1982 adalah peraturan internasional yang mengatur berbagai aktivitas beberapa negara dalam zona laut. Adanya hukum ini dibutuhkan untuk menghindari sengketa yang terjadi antara beberapa negara yang ingin melakukan aktivitas penangkapan ikan secara berlebihan. Laut lepas membutuhkan hukum yang legal secara internasional untuk menghindari eksploitasi berlebihan. Eksploitasi yang bisa saja dilakukan akan merugikan komoditi laut yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat, baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Laut lepas merupakan bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara. Oleh karena itu, merupakan satu kesatuan, maka dengan mudah dapat dikatakan bahwa bagian laut yang bukan laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara adalah merupakan laut lepas.